Selamat sore Bapak, Ibu, dan juga hadirin sekalian, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita pada hari ini sudah tiba di acara terakhir ya, di Inspire. Sesi hari ini akan dibawakan oleh Pak Budiman Hadi Pranoto, ya, dengan topiknya yang berjudul Let's Find Out Your Career Path. Ya, jadi untuk hari ini sebelum saya memulai sesinya bersama dengan Pak Budi, saya ingin sedikit mengingatkan bahwa Bapak Ibu dan juga sekalian yang di sini hadirin semuanya, silakan melakukan absensi terlebih dahulu. Ya, link absensi ada pada kolom chat atau bisa juga mengklik tombol attendees di bawah tombol photo booth ya di sebelah kiri layar Bapak Ibu anak-anak semua di sini ya. Dengan melakukan absensi, Bapak Ibu dan juga anak-anak semuanya akan terdaftar sebagai peserta undian dan berhak mendapatkan kesempatan meraih door prize dengan total hadiah hingga 5 juta rupiah. Ya, pemenang undian door prize akan kita umumkan pada closing ceremony di tanggal 24 September pukul 13.15. Kami juga menghimbau agar peserta dapat memute mic pada Zoom agar acara dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Ya, peserta juga dapat mengklik tombol full screen di layar agar dapat menyaksikan sesi hari ini dengan lebih nyaman. Oke. Lalu yang berikutnya juga saya ingin sedikit menghimbau gitu ya bagi para peserta, anak-anak, Bapak Ibu semuanya, selain acara di conference hall, peserta juga dapat menghadiri hall-hall yang lain gitu ya. Seperti misalnya Bapak Ibu yang ingin mempersiapkan pendidikan anak-anak mungkin sedang memilih sekolah gitu ya, silakan nanti bisa mengunjungi School Expo kami yang berada di Exhibition Hall. Dapatkan penawaran menarik di booth sekolah Kristen IPK. Atau mungkin juga ada yang sedang mempersiapkan pendidikan di tingkat selanjutnya, juga dapat mengunjungi University Expo di mana terdapat 14 virtual booth, universitas maupun juga kedutaan besar negara yang menjadi destinasi favorit perkuliahan. Begitu. Selain exhibition hall, juga peserta bisa berkunjung juga nih ke main hall ya untuk melihat karya-karya pilihan dari kontes yang diselenggarakan oleh IPK Inspire dan juga bisa mengunjungi art gallery untuk melihat karya-karya dari murid IPK. Oke, kita akan memulai sesi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada sore hari ini. Kami berkumpul bersama untuk mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Pak Budiman terkait dengan bagaimana menentukan karir bagi remaja SMP, SMA, dan juga mungkin bagi orang tua yang menonton bisa membantu anak-anaknya untuk menentukan pilihan karir yang terbaik untuk anak-anak. Bapak, sebentar kami ingin memulai sesi hari ini, berikan kami pencerahan, hati yang mau mendengarkan, mau belajar, mau dibentuk Tuhan, supaya kami tidak salah memilih jurusan ataupun juga minat dan juga karir yang sesuai untuk anak-anak kami semua di IPK ataupun juga mungkin di luar IPK. Bapak berkati Pak Budiman yang akan membawakan sesi hari itu. Tuhan, biarlah Pak Budiman bisa menyampaikan materi dengan baik dan lancar sampai akhir acara selesai, Bapak. Pimpin sertai kami semua di sini. Haleluya. Amin. Terima kasih. Nah, baik, kita akan memulai sebentar lagi. Mungkin dari Pak Budiman juga sudah mulai bisa bersiap-siap untuk membawakan materinya. Sedikit memperkenalkan diri dulu ya, saya Louis Figar, saya adalah psikolog dari ICC, dan juga Pak Budiman juga adalah psikolog dan juga konselor dari ICC. Beliau hari ini akan membawakan sesi selama kurang lebih 1 jam, nanti di akhir sesi akan ada tes yang kepribadian yang bisa teman-teman ikuti bersama-sama. Oke, materinya adalah tentang bagaimana anak-anak di sini ya, baik yang sekarang sedang di SMP ataupun juga mungkin SMA yang lagi bingung, yang lagi galau gitu ya, menentukan karir ke depannya, ini pas banget buat kalian semua karena nanti akan dijelasin ya secara rinci dan juga detail oleh Pak Budiman bagaimana tipsnya, caranya untuk bisa menentukan karir yang sesuai nih bagi kalian semua yang ada di sini yang bergabung. Oke, tanpa menunggu lagi, kita langsung panggil saja ya Pak Budiman Hadi Pranoto untuk membawakan sesi pada sore hari ini. Silakan Pak Budiman.
Baik, terima kasih Pak Luis. Selamat sore Pak Luis dan semua anak-anak maupun Bapak Ibu mungkin yang mendengar dan mengikuti. Izinkan saya share juga. Oke, semoga ya Bapak Ibu maupun anak-anak dalam keadaan yang sehat. Ya, di dalam sore hari ini mungkin lagi ada di kamar, di rumah, semoga tetap bisa fokus, dan mungkin Bapak Ibu lagi ada dalam perjalanan, bisa tetap untuk bisa fokus kalau untuk mendengarkan ini. Nah, sesi hari ini sangat seru, dan saya pikir setiap anak-anak yang mendengarkan beruntung, dalam arti saya ingat waktu dahulu ketika saya di usia remaja, di masa-masa SMP, bahkan sampai saat ini saya lihat tidak semua sekolah fokus dan memberikan informasi tentang bagaimana perjalanan karir untuk seorang remaja begitu. Dan IPK menjadi salah satu yang sekolah yang memang cukup fokus di dalam hal ini, dan ini karena itu ada sesi hari ini juga, dan semoga bisa menjadi berkat bagi setiap anak-anak yang mendengarkan ya. Oke, nah anak-anak, kenapa penting? Ya, karena seringkali tanpa sadar maupun sadar, seringkali juga kita melihat dan menemukan mungkin anak-anak juga yang mengalami merasa galau. Galau dalam arti, sebentar, saya coba lihat dulu. Nah, galau sama karir. Kira-kira nanti kuliahnya apa ya? Kira-kira nanti saya kerjanya apa ya? Apalagi mungkin kalau anak-anak yang udah SMA, yang mungkin sudah SMA kelas 12, kelas 11, atau mungkin kelas 10, mulai memikirkan, aduh, gimana ya? Nanti saya ambil apa ya? Kalau ditanya, aduh bingung, saya juga nggak tahu akan kuliah apa, nanti kerja apa. Nah, semoga hari ini memberikan pencerahan. Pencerahan bagaimana supaya kita bisa menemukan kira-kira perjalanan karir kita yang secara tepat untuk kehidupan kita masing-masing. Satu hal yang Bapak mau infokan, perasaan galau ini ada sesuatu hal yang wajar, kan ini perasaan. Hampir setiap remaja mungkin pernah mengalami bingung, bimbang, dan karena itu ketika muncul perasaan itu akhirnya menjadi lebih mengumpulkan bahan-bahan untuk mempertimbangkan, mulai memikirkan. Nah, itu hal yang baik. Jadi memikirkan kan ingin kuliah apa dan nanti karir seperti apa. Nah, ketika galau, ya banyak hal yang mungkin akhirnya kita menjadi sebuah respon ketika kita galau tentang mau memilih karir atau kuliah jurusan gitu ya. Ada mungkin akhirnya nah ikut-ikutan teman. Ketika galau akhirnya sohib sahabat teman kita, oh kamu ambil jurusan apa? IT. Oh ya ikut ah. Kenapa? Karena kita mungkin lagi galau dan akhirnya kita hanya sekedar ikut-ikutan. Dan tentu saja itu makanya kenapa saya kasih silang, dan ini sesuatu hal yang tidak baik. Ya, karena bisa jadi kita hanya sekedar ikut-ikutan dan itu tidak tepat dengan diri kita. Karena yang akan menjalankan kuliah lalu karir itu ada diri kita sendiri, bukan teman kita walaupun itu teman dekat kita. Nah, ini penting yang semoga sesi hari ini bisa membuat kita jadi tidak sekedar atau tidak ikut-ikutan dengan teman di dalam memilih perjalanan karir. Atau yang kedua, akhirnya ikut-ikutan tren. Wah, ini lagi ngetrennya apa ya? Wah, lagi ngetrennya AI ini. Wah, lagi ngetrennya robotik, atau lagi ngetrennya tentang desain nih, tentang mekatronika, atau tentang sesuatu hal yang akhirnya kita ikut-ikutan tren. Wah, lagi ada lomba memasak. Wah, ikut-ikutan mau jadi chef, pengen jadi mau kuliahnya kulinaria. Nah, ya kita boleh saja melihat tren. Tapi kalau kita hanya sekedar ikut-ikutan tren, bisa jadi kita malah jadi salah dan akhirnya kita tersesat di dalam pilihan-pilihan yang kita pilih kalau hanya berdasarkan tren seperti itu. Nah, lalu apa lagi yang bisa terjadi ketika kita galau ya anak-anak ya? Misalnya apa lagi? Ya udah deh, apa aja deh ketika udah waktu makin mendesak ya, udah akhirnya kelas 11, lalu udah nanti kelas 12, waktu sudah makin mendesak, apa aja deh. Asal apa? Asal ya kuliahnya gampang. Apa aja deh. Asal kuliahnya cepat lulus. Apa aja deh. Asal nanti kalau kerja ya yang penting bisa banyak dapat duit lah. Apa aja deh. Asal yang penting nggak ada matematikanya. Walaupun kita perlu menyadari matematika pasti minimal statistika gitu kan ya. Nah, ini juga sesuatu hal yang kita perlu hindari. Apa aja deh, asal titik. Nah, ini ya semoga hari ini kita kembali ini bisa kita hindari setelah mendengar sesi hari ini gitu ya anak-anak ya. Atau terserah. Aduh, udah deh saking galaunya, saking bingungnya. Udah deh terserah mami deh, terserah papi deh.
Terserah dah, papi mau saya kuliah apa, terserah dah. Aku ikut aja dah. Bahkan mungkin daftarin dan milih dan yang lain. Balik, ya. Atau yang lain. Yang lain misalnya apa? Terpaksa. Nah, ini yang kadang-kadang juga terjadi. Akhirnya kita jadi galau. Kita udah punya dorongan, kita udah punya dorongan untuk terkait karir-karir tertentu, jurusan tertentu, tetapi berbeda dengan mungkin keinginan orang tua atau mungkin harapan orang tua. Akhirnya, yaudah deh, bingung nih. Aku mau kuliahnya ini, tapi orang tua pengennya ini nih. Aku bingung dah. Aduh, akhirnya terjadilah kegalauan dan akhirnya, yaudah, akhirnya terpaksa. Nah, semoga kita bisa terhindar dari hal ini, anak-anak. Kenapa? Ya, karena hal ini tidak baik, karena akhirnya bisa jadi nanti ketika kita sudah dewasa, akhirnya terjadi penyesalan-penyesalan. Nah, oke, ya, anak-anak. Nah, yang Bapak mau katakan adalah perjalanan karir ya. Di dalam perjalanan karir itu sebenarnya bukanlah dimulai saat kita bekerja tuh. Wah, ketika saya udah bekerja barulah itu perjalanan karir. Sebenarnya anak-anak ya, yang kita perlu sadari, perjalanan karir itu sudah dimulai sebelum kita bekerja. Saat kita sudah mulai mengenali diri kita, keunikan diri kita. Nah, disinilah Bapak akan membahas ya tentang bagaimana kita mengenali keunikan diri kita supaya kita nggak galau, supaya kita akhirnya bisa tahu nih lebih jelas. Wah, keunikan diri saya itu lebih mengarah yang kemana ya? Nah, seperti itu. Nah, jadi sekali lagi anak-anak, perjalanan karir kita setiap anak-anak bukan dimulai ketika waktu bekerja sebenarnya, tapi sejak sudah mulai saat mengenali keunikan diri. Nah, keunikan diri apa aja? Nah, keunikan diri yang perlu kita kenali ya anak-anaknya. Ini penting anak-anak ya. Yang pertama adalah bakat. Bakat ini bicara apa? Inteligensi, kemampuan diri kita, kebisaan diri kita lah. Nah, ini penting untuk kita kenalin. Bakat diri kita, inteligensi, kemampuan diri kita, talenta yang Tuhan berikan pada diri kita. Talenta yang Tuhan titipkan, yang Tuhan percayakan dalam diri kita. Nah, seringkali kita kesulitan mengenali diri kita tentang bakat dan inteligensi dan kemampuan diri ini. Kita lebih fokus dengan bakat teman kita. Waduh, teman saya itu jago matematika, teman saya jago itu nyanyi. Wah, kayaknya Tuhan, kayaknya keren ya kalau punya bakat gitu ya. Akhirnya kita tidak bisa mengenali bakat kita sendiri apa sebenarnya. Nah, tapi penting nih anak-anak. Supaya kita nggak galau ya di dalam nanti memilih dalam perjalanan karir, kita harus mulai menyadari, buka hati, mulai merefleksikan diri, kira-kira Tuhan menitipkan talenta apa ya? Kemampuan diri kita, yang Tuhan berikan apa ya? Bakat. Nah, penting ini anak-anak. Nah, ini kita perlu untuk mengenali ini. Ya. Nah, jadi mulai nih. Mulai, kira-kira keunikan diri saya apa ya? Kemampuan diri saya apa ya? Wah, ya. Oh, di dalam nyanyi kan? Di dalam misalnya kalau membangun hubungan, punya bisa banyak teman, bisa membangun banyak relasi, wah pandai dalam berorganisasi, kan keunikan, kemampuan diri. Nah, mulai coba temui talenta-talenta yang Tuhan percayakan. Atau jangan-jangan anak-anak dan Bapak berharap ini dihindari, yaitu apa? Jangan-jangan kita berpikir, aduh, kayaknya saya nggak punya talenta, kayaknya saya nggak beda sama kakak saya beda sama teman saya. Kayaknya saya nggak kemampuan dirinya pas-pasan dah, nggak ada dah. Nah, jangan salah, anak-anak. Yakinlah bahwa Tuhan memberikan setiap kita talenta minimal satu. Pasti ada setiap kita, ya anak-anak ya. Nah, makanya coba mulai renungkan ya, mumpung jangan mepet-mepet tuh nanti waktu udah kelas 12, udah mau beli formulir baru mikirin. Nah, mulai nih yang masih SMP, mulai coba renungkan. Kira-kira katanya Pak Budiman, semua orang pasti ada satu talenta ya. Wah, mulai renungkan, pikirkan, kira-kira Tuhan percayakan apa ya. Nah, itu dia. Penting ya, anak-anak ya. Nah, yang kedua, kita perlu kenali diri kita, yaitu apa? Nah, ini bicara tentang minat. Jadi, salah satu yang bisa membuat galau itu karena kita nggak ada ide, nggak ada informasi, kita kurang pengetahuan, kurang tahu tentang apa bakat kita, kurang mengenali diri kita. Nah, makanya jadi galau. Nah, yang kedua, kita kurang tahu sebenarnya kita tertarik apa. Siapa yang di sini suka kalau ditanya gini sama orang tuanya, kamu mau makan apa? Terserah. Kita mau pergi ke mall mana? Terserah. Waduh, itu anak-anak. Makanya kita mulai coba nih, milih makanan aja kita bingung kesukaan kita apa. Siapa yang di sini kalau ngobrol sama temennya atau ada orang dewasa atau temennya nanya, kamu sukanya makan apa sih? Semuanya nggak tahu deh. Nah, kita mulai tuh coba kenali.
ya mengenali makanan kesukaan kita. Nah, tapi kalau terkait karir, kita mulai coba mengenali ketertarikan kita terhadap bidang-bidang tertentu. Ketika kayaknya tuh kalau ngomongin bidang komputer tuh kayaknya antusias, semangat banget. Kayaknya kepo dan kutip, pengen tahu, baca-baca majalah, baca-baca internet tentang coding, nyari-nyari tahu, belajar dari YouTube. Wah, kayaknya punya dorongan besar gitu. Nah, yang Bapak mau infokan, minat kita itu sangat dipengaruhi apa, anak-anak? Bagaimana kita mengeksplorasi diri kita. Nah, makanya kenali diri, minat kita itu yang akan dipengaruhi oleh apa? Pengetahuan. Karena gini, bagaimana kita bisa tertarik dengan suatu bidang kalau kita nggak tahu ada bidang itu? Bagaimana, misalnya anak-anak di sini mungkin awalnya nggak tahu tuh ada bidang tentang chef, kulinari. Ya jelas, karena nggak tahu, makanya nggak bisa, kagak ada ketertarikan dengan bidang chef, dengan bidang kulinari. Nah, makanya anak-anak perlu dibuka pengetahuan seluas mungkin. Jadi jangan, kalau yang di sini suka main game dan yang lain, bukan hanya fokus pada gamenya, tapi mulai cari info, kira-kira, oh kalau lagi nonton bioskop, oh ternyata ini ada bagian ada karir yang memang di dalam hal bidang di dalam film ini ya, misalnya animasinya kah, di dalam hal yang membuat skenario-nya kah. Nah, seperti itu, mulai coba diperluas pengetahuan. Dan ketika mulai ada pengetahuan lalu punya ketertarikan, punya dorongan ingin mempelajari, mendalaminya, coba mulai mencoba dengan ada pengalaman diri. Contohnya, misalnya, kayak tadi misalnya, tertarik mulai nih, karena ada acara lomba masak-memasak, kayaknya kulinari aku tertarik nih. Nah, bagaimana untuk mengenali, betul nggak kita tertarik itu? Nah, yaitu lewat pengalaman diri. Maksudnya gimana? Nah, waktu mami bikin kue, waktu mami motong bawang, bikin sayuran, masak, entah western, entah eastern, bantuin. Wah, atau mami, yuk kita bikin yuk. Wah, pengalaman diri itu. Nah, itu akan meneguhkan atau menggugurkan minat yang tadinya kita muncul. Wah, waktu lagi motong bawang gitu ya, masakan sih jadi. Tapi, mami, kayaknya, aduh, aku kalau jadi chef atau jalanin restoran, aduh, kayaknya aku nggak, udah deh bagian yang makan aja dah. Nah, pengalaman itu yang akan meneguhkan atau menggugurkan sebenarnya. Nah, akan menguatkan. Wah, walaupun bikin kuenya, bikin bapaunya misalnya bantet gitu ya. Tapi, wah, mami, minggu depan kita beli bahannya lagi, coba lagi. Nah, ini penting, makanya kita perlu mengeksplorasi diri kita. Semakin kita kenali diri kita. Nah, yang ketiga, anak-anak, tentang kepribadian. Nah, ini yang akan kita bahas, Cok, di dalam sesi ini. Ya, anak-anak ya. Nah, kita perlu mengenali keunikan diri kita dari segi kepribadian, karena kepribadian itu akan memengaruhi tentang bidang yang kita tertarik, termasuk lingkungan kerja yang akan kita tertarik. Kepribadian tertentu, mungkin anak-anak di sini ada yang suka lingkungan kerjanya apa? Wah, yang mobile, wah yang bergerak sana sini, yang coba praktek ini, yang melakukan ini. Tapi mungkin ada kepribadian anak yang senang apa? Ngedalamin sesuatu hal di lab, mikir, kenapa bukan ini? Kenapa mesti begini? Wah, nah, kepribadian itu akan sangat mempengaruhi lingkungan kerja dan termasuk bidang yang kita tertarikan. Ada mungkin yang kepribadian senang untuk apa? Wah, yang tertarik kepribadiannya yang memang untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Wah, cepat akrab dengan orang baru. Iya, wah kamu sekolah di mana? Wah, iya. Wah, cepat sekali akrab dengan yang lain. Nah, kepribadian itu akan mempengaruhi bidang yang kita tertarik dan lingkungan kerja yang kita merasa tertarik. Nah, kepribadian ini ya terdiri dari bisa bawaan dan memang bentukan dari lingkungan. Nah, ini keunikan. Nah, disinilah ya anak-anak, untuk kita terhindar dari kegalauan dan yang lain, kita perlu belajar mengenali diri kita. Bakat, talenta yang Tuhan berikan yang Tuhan percayakan. Tuhan percayakan dalam diri kita. Ya, jadi buang jauh-jauh pikiran, wah saya nggak punya talenta, wah buang jauh-jauh. Kenapa? Saya sangat yakin Tuhan minimal memberikan satu talenta untuk setiap kita. Lalu apa lagi? Mulai coba memperluas pengetahuan, ada bidang-bidang apa saja, lalu punya dorongan untuk, aku mau coba miliki pengalaman-pengalaman tersebut. Ya, karena dengan itu akan ada peneguhan-peneguhan atau justru minatnya menjadi gugur misalnya. Lalu mulai coba kenali kepribadian diri sendiri gitu. Nah, hari ini ada sebuah tes ya, di mana tes ini akan kita berikan free, itu akan memberikan secuplik bagaimana kepribadian setiap anak-anak, sehingga anak-anak bisa, oh ternyata saya ini tuh lebih akan ada kesesuaian dengan bidang tertentu, dengan lingkungan kerja tertentu. Nah, jadi anak-anak
Jangan leave dulu dari Zoom ini karena itu akan ada di akhir ya. Jadi tetap ya ikuti di dalam webinar ini ya. Nah, yang keempat, anak-anak, di dalam mengenali diri ini kita bisa lewat apa? Lewat feedback. Makanya anak-anak kita harus terbuka dengan masukan-masukan. Masukan guru, ataupun masukan dari orang tua. Feedback bahwa misalnya apa? Bapak lihat kamu suaranya bagus tuh. Nah, hindari itu gini. Enggak lah, aku nggak bisa, aku nggak suaranya. Itu perasaan-perasaan minder dan yang lain, hindari. Dalam arti apa? Kita harus percaya bahwa, oh iya, ini Tuhan percayakan ya. Tuhan percayakan talenta untuk bisa bernyanyi, justru saya harus bisa memanfaatkan untuk memuliakan nama Tuhan, saya perlu memanfaatkan untuk kebaikan manusia, misalnya gitu. Nah, kenali. Nah, termasuk ketika ada feedback-feedback yang memang untuk membangun kita, untuk kita berubah. Nah, itu kenali diri kita. Nah, lewat feedback. Dan salah satunya yang diberikan oleh ICC, IPK Counseling Center, yaitu bentuk psikotes, di mana salah satunya tes yang akan kita berikan di akhir. Nah, psikotes itu akan membantu membuat jadi sebuah bahan pertimbangan potret dari segi psikologis tentang hal-hal yang memang akan membantu kita mengenali diri kita. Nah, ini baik sekali. Ya, baik sekali. Sekali lagi, Bapak katakan, waktu zaman sekolah, waduh, psikotes itu masih cukup langka, tidak sebanyak sekarang, dan webinar-webinar yang membantu untuk mengenali diri seperti ini juga, wah itu sangat jarang. Kalian di masa-masa yang cukup beruntung, jadi manfaatkan kalau ada hal-hal kesempatan untuk mengikuti psikotes, termasuk ketika dapat feedback dari guru atau orang tua. Nah, jadi ini kuncinya ya dalam hal ini ya anak-anak untuk bagaimana di dalam perjalanan karir ya untuk supaya tidak galau nanti dalam memilih ya, jurusan kuliah ataupun karir ya. Nah, seperti tadi yang Bapak katakan kita akan fokus pada kepribadian karir. Nah, kepribadian karir ini adalah kepribadian yang tadi Bapak jelaskan bagaimana dalam kepribadian itu akan memengaruhi bidang yang kita tertarik dan termasuk juga lingkungan kerja yang kita merasa nyaman. Kepribadian yang pertama yaitu tipe realistik. Wah, ini dari gambarnya aja, wah dia kayak lagi motong gergaji. Tipe realistik. Nah, tipe realistik itu apa? Nah, ini nih, anak-anak. Tipe realistik itu tipe yang ini bukan ini gender apapun semua ya anak-anaknya. Ini ada 6 tipe realistik itu tipe yang memang lebih suka dengan hal-hal yang mekanik, keteknikan, yang sesuatu hal yang memakai tenaga. Wah, pekerjaan yang memakai tenaga. Nah, yang ada koordinasi motorik, yang menggunakan tangan, menggunakan kaki, keterampilan. Dan yang praktis, konkret. Masa konkret praktis itu bukannya konseptual, yang banyak mikir, renungin, siang dan malam dan lain-lain. Nah, enggak, ini konkret dan praktek. Langsung ada prakteknya. Wah, ini gimana ya? Nah, memang tipe yang realistik ini tipe yang tidak terlalu untuk nyaman kalau bidang kerjanya, lingkungan kerjanya itu yang terlalu sosial. Maksudnya, mesti dekat dengan orang, mesti dekat dengan orang lain, nawarin sesuatu hal kepada orang lain, bangun hubungan kedekatan dengan orang lain. Nah, dia biasanya bukan yang lebih senang seperti ini. Dan juga biasanya dia kurang bisa berempati tuh. Wah, ini orang lagi sedih nih. Aduh, oh iya, saya harus menyapa dia, saya harus dengerin dia ya. Bukan, dia lebih senang hal yang tadi menggunakan benda-benda, alat-alat perkakas. Nah, gitu. Nah, dia senang itu sesuatu hal yang jelas nih. Ini masalahnya apa? Nah, saya harusnya gimana? Ini harusnya diselesaikannya bagaimana? Dia senang seperti itu. Bukan yang berkaitan dengan orang secara langsung dan yang lain. Nah, jadi dalam tanda kutip senang dengan peran-peran yang sepertinya maskulin, tapi bukan berarti perempuan tidak ada yang realistik. Ini sekali lagi bukan masalah gender tadi ya, masalah maskulin itu kayak tadi tuh keteknikan, petukangan, ataupun sesuatu hal yang menggunakan koordinasi motorik begitu. Nah, Bapak ada punya sebuah video untuk menjelaskan kira-kira bidang apa saja. Silakan didengar, diperhatikan. People who identify with the realistic theme see themselves as practical, mechanical, and active. They enjoy hands-on activities which may include working with animals, tools, or machines. In their spare time, they may enjoy activities including mechanics, gardening, hunting or fishing, carpentry, making jewelry, playing sports, driving vehicles, skydiving, or landscaping. You can often find people that align with the realistic theme in outdoor settings, in national parks, athletic facilities, farms or greenhouses, or in the military. Some of the greatest skills they possess include building and repairing, using tools and equipment, concrete problem solving, growing plants, and anything involving manual dexterity, public safety, and engineering and technology.
They tend to value things you can see, touch, and use in their life, and often want their work to be hands-on, physical, and fairly active. Oke, nah People who baik, yang identify with kedua the realistic kepribadian theme. apa? Nah ini anak-anak ya. Yang kedua adalah tipe kepribadian apa? Yang tadi pertama adalah realistik, yang kedua adalah investigatif. Investigatif ini seperti seorang detektif gitu ya. Nah, investigatif itu tipe yang seperti apa? Itu tipe yang intelektual, yang senang berpikir sesuatu yang konseptual, analitis, kritis, jadi bisa senang berpikir. Makanya saya bilang kayak detektif menyelidiki. Wah, detail gitu ya, menyelidiki kenapa begini, kenapa bukan begitu. Wah, kayaknya dia memikirkan secara kayaknya sangat menganalisa gitu. Nah, karena terus juga orientasinya memang kerja, tas dengan tugas-tugas, bukan kepada people, bukan kepada orang lain, tentang hubungan dengan orang lain, kedekatan dengan orang lain. Nah, seperti itu. Nah, biasanya memang lebih sulit untuk berkomunikasi, cenderung tertutup, tidak ekspresif. Nah, biasanya ini lebih senang seperti apa? Kerja yang mandiri, kerja yang sendiri, soliter, yang tidak banyak untuk berkelompok. Makanya seperti di lab begitu ya, menganalisa atau mendalami sesuatu hal secara mandiri begitu. Nah, ini tipe investigatif. Untuk memudahkannya biasanya saya mengingatnya tipe investigatif ini seperti detektif yang senang berpikir mendalam, berpikir secara analitis. Jadi kalau anak-anak yang di sini suka banyak berpikir mendalam, kenapa nggak begini, kenapa mesti begini, ya kritis dan yang lain, senangnya soliter yang lain, mungkin saja investigatif tipemu. Nah, tapi untuk meneguhkan, untuk memastikannya nanti di belakang ya ada tes yang bisa kalian ikuti. Nah, untuk investigatif, ya ini adalah cuplikan tentang videonya. Apa saja bidang yang terkait investigatif? People who identify with the investigative theme see themselves as curious, scientific, and intellectual. They enjoy gathering information and analyzing and solving complex problems, particularly in the realm of math and science. In their spare time, they may enjoy crosswords, playing strategy games, researching, learning, attending lectures, conducting experiments, discussing books, or even birdwatching. You can often find people that align with the investigative theme in laboratories, museums, universities, classrooms, medical facilities, libraries, bookstores, or at computers. Some of the greatest skills they possess correspond to complex problem solving, analyzing data, the natural and physical sciences, thinking abstractly, philosophy, statistics, and researching. They tend to value science and research in their life and seek environments that allow them to feel intellectually stimulated. Oke, ya siapa di sini anak-anak yang People who kitanya jadi peneliti? Ya, itu salah satu investigatif. Nah, senang untuk menjadi peneliti. Nah, tipe yang ketiga, anak-anak. Bapak mau ingatkan, tipe yang pertama adalah realistik, tipe yang lebih senang dengan alat-alat, ya realistik itu ya, dengan keteknikan. Yang kedua adalah investigatif, seperti detektif, yang senang untuk meneliti, mendalami, banyak berpikir sesuatu hal yang konseptual. Yang ketiga, artistik. Wah, ini sudah sangat jelas, artistik. Yaitu tipe yang apa? Yang senang berimajinasi, berkarya cipta. Sesuatu hal yang membuat yang orisinil, yang dia ingin berkarya. Dan yang senang dengan tentang keindahan, kebebasan untuk dia bisa berkarya. Nah, memang biasanya juga perasaannya kuat, sensitivitasnya kuat. Nah, dia lebih mementingkan memang untuk bisa bagaimana berkarya, mengekspresikan diri. Nah, seperti itu. Nah, dia memang senang dengan hal-hal yang art. Nah, jadi sangat jelas namanya saja sudah artistik. Nah, ini tipe yang ketiga ya anak-anak ya, tipe yang memang lebih senang dengan lingkungan atau bidang yang terkait keindahan. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat cuplikannya untuk video tentang artistik ini ya anak-anak ya. People who identify with the artistic theme see themselves as expressive, original, and independent. They enjoy creative activities such as art, drama, crafts, dance, music, and writing. In their spare time, they may enjoy photography, cooking, hosting events, dancing, making movies, painting or drawing, graphic design, decorating, crafts, learning languages, or traveling. You can find people that align with the artistic theme in museums, concerts, art galleries, theaters, music and art festivals, television studios, newspaper offices,
restaurants, or in publishing companies. Some of the greatest skills they possess correspond to architecture, musical ability, foreign languages, culture, creativity, communication, media, or design. They may have strong artistic abilities and value the creative arts in their life, and tend to seek out environments that are less structured, conventional, or predictable. Oke, jadi anak-anak People who identify with the artistic theme yang di sini suka menggambar, yang suka dengan desain, suka fotografi, nah itu sangat mungkin ya tipenya adalah artistik, yang senangnya adalah misalnya melukis, yang senangnya misalnya membuat kerajinan tangan, craft dan yang lain, ya sangat mungkin itu adalah tipe kalian adalah tipe yang artistik. Nah, tipe yang keempat, sekali lagi saya mengingatkan, yang pertama ada tipe realistik, tipe yang lebih ke keteknikan, yang senang dengan alat-alat. Yang kedua adalah tipe investigatif, yaitu seperti detektif, yang senang untuk mendalami, banyak berpikir mendalam, yang senang untuk meneliti, kenapa bukan begini, kenapa bukan begitu. Lalu yang ketiga, tipe artistik, yang tipe nyeni. Ya. Yang keempat, betul ya. Nah, itu adalah tipe sosial. Nah, sosial itu tipenya apa? Tipe yang senang untuk bisa berteman, memiliki teman, peduli dengan orang lain. Kamu kenapa? Perasaannya bisa jadi mudah nggak enakan, terus bisa sangat spiritual, moral, ingin ngebantu, ingin melayani orang lain. Oh, sini aku tolong. Makanya jadi kadang-kadang jadi nggak enakan kalau ada orang lain minta tolong. Senang untuk bisa ngebantu orang lain lewat pendidikan, ngajarin orang lain, ngebimbing gitu ya. Lalu juga senang untuk terkait hal yang bisa sosialisasi. Nah, dia sangat peka dengan kemanusiaan gitu. Nah, kita lihat cuplikan videonya untuk membantu tergambar tentang bidang-bidang apa. People who identify with the social theme tend to see themselves as helpful, friendly, and trustworthy. They enjoy helping people through supportive and nurturing roles in nursing, teaching, social work, or counseling. In their spare time, they may enjoy reading about self-improvement, volunteering, being a mentor, teaching, advocating for social justice, caring for children, entertaining, talking with friends, or listening to and giving advice to friends. You can find people that align with the social theme in settings such as healthcare, classrooms, places of worship, nursing homes, human resources, community centers, college and universities, or counseling centers. Some of the greatest skills they possess correspond to listening, psychology, counseling, spirituality, human development, first aid, social sciences, teaching and training, or building relationships. They're effective in communicating with others and empathizing, while often seeking out environments that allow them to directly help people and solve social problems. Oke, anak-anak ya. Ya, itu tipe People who identify with the social itu tipe sosial. Tipe sosial, ya, jadi anak-anak di sini ya suka ngebantu, ya, sungkanan, nggak enakan untuk nolak, ya kemungkinan kalian adalah tipe sosial. Nah, selanjutnya tipe apa? Tipe enterprising. Nah, tipe enterprising ini tipe apa? Nah, tipe enterprising adalah tipe yang seperti sosial, tapi dia yang lebih aktif. Jadi ibaratnya dia seperti marketing gitu ya, aktif, senang untuk mempersuasi. Mempersuasi itu apa? Memengaruhi orang lain, ngelobi-lobi. Yuk, kamu ikut kita yuk, ke sini yuk. Wah, ini enak nih, mempersuasi, membujuk dan yang lain, aktif gitu ya. Nah, kalau yang sosial tadi berbeda. Kalau yang enterprise ini memang lebih aktif untuk mempersuasi, memengaruhi orang lain, membimbing, memimpin gitu ya. Senang sesuatu hal yang baru, petualang gitu. Nah, dia lebih dominan, lebih senang untuk berbicara dengan bicara dia memengaruhi orang lain, memimpin, mendorong orang lain begitu. Nah, keunggulan dia adalah memang lewat berbicara dan memengaruhi orang lain. Siapa yang di sini anak-anak yang mulai coba reflektif, kenali diri gitu ya, sebelum nanti tes gitu ya, mengenali diri kira-kira, wah iya, saya memang kayaknya senang tuh berbicara tuh. Senang berbicara untuk memengaruhi orang lain. Termasuk saya memengaruhi papi mami tuh. Wah iya saya senang tuh berbicara. Oh iya mami tolong yang gini ya. Mungkin kalian adalah tipe enterprising. Kita lihat videonya untuk terkait enterprising. People who identify with the enterprising theme see themselves as energetic, ambitious, and sociable. They like to lead and persuade people,
sell things, and take responsibility. In their spare time, they may have enjoyed debating ideas, volunteered for a political campaign, done mock trial, joined the e-board of a club, thought about starting their own business, made speeches, or been a server at a restaurant. They also may be interested in following or investing in the stock market, or developing advertisements and promotions. You can often find people that align with the enterprising theme in government and politics, law firms, small businesses, marketing and public relations firms, broadcast media, newspaper offices, or in management. Some of the greatest skills they possess correspond to public speaking, negotiation, supervising, sales and marketing, management, leadership, or strategizing. They are effective in group leadership and persuasion, and tend to seek out environments with opportunities for advancement or risk-taking. Baik, yang terakhir nih anak-anak, tipe apa? Kita lihat. People who identify with the Setelah enterprising, tipe yaitu tipe konvensional. Tipe konvensional ini tipe yang senang dengan keteraturan, kerapihan, sesuatu hal yang jelas, aturan mainnya, apa yang dituntut, prosedurnya, aturannya. Nah, dia senang tuh dengan ketertiban dan dia senang dengan sesuatu hal yang teliti, jelas gitu ya. Nah, dia biasanya sopan santun, dia senang sesuatu hal yang memang ikutin aturan-aturan begitu ya. Biasanya dia akan cenderung kurang luas gitu ya, kurang fleksibel, lebih kaku, dia senangnya hati-hati. Begitu ya anak-anak ya. Biasanya tipe yang seperti apa? Yang memang butuh sesuatu hal yang lingkungan kerja atau bidang pekerjaan itu yang memang aturannya ketat, aturannya sangat jelas, prosedurnya. Misalnya apa? Keuangan, akuntan ya misalnya. Terus juga di dalam administrasi itu sesuatu hal yang memang harus jelas dan memang soal prosedurnya harus seperti itu. Nah, kita lihat untuk lebih jelasnya ini ada video. People who identify with a conventional theme see themselves as practical, orderly, and good at following a set plan. They often like to work in areas that take advantage of their preference for structure and systems, which can include working with numbers, data, or machines. In their spare time, they may enjoy charting family histories, building models, playing computer or card games, organizing collections, building websites, keeping track of finances, exercising, or programming software. You can often find people that align with the conventional theme in large corporations, financial and accounting institutions, network administration and technical support centers, or archives and libraries. Some of the greatest knowledge and skill areas they possess are organization, mathematics, accounting, statistics, computer programming, economics, charting trends, and finding patterns. They're effective with working with written records and numbers and tend to seek out environments that are structured, predictable, and call on their attention to detail and organization. People who identify with the convention. Nah, kita tadi sudah mengingat ada apa saja anak. Tipe yang pertama adalah realistik, tipe yang terkait untuk keteknikan, tipe investigatif seperti tipe detektif yang senang meneliti, mendalami. Tipe artistik, tipe yang nyeni, senang dengan keindahan. Tipe sosial yang senang untuk membantu. Tipe enterprising yang senang untuk mempersuasi, memengaruhi orang lain, melobi, memimpin. Dan tipe konvensional seperti seorang yang memang senang dengan keteraturan seperti administrasi, keuangan, dan yang lain. Nah, di dalam kepribadian ini bisa ada kombinasi, bisa ada 2 atau 3 yang paling kuat seperti itu. Misalnya nanti ada gabungan, misalnya R ini apa? Realistik investigatif. Itu bisa seperti ilmu penerbangan, MIPA, ini hanya contoh-contoh ya anak-anak ya. Realistik artistik, ya, senang dengan alat-alat tapi ada jiwa seninya, fotografer, kulinari misalnya. Ini hanya contoh arsitektur. Nah, seperti itu. Realistik sosial, bisa dokter gigi, karena dokter gigi kan terkait memegang alat-alat juga. Nah, ini hanya contoh-contoh kombinasi tentang kepribadian riasek, realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, maupun konvensional. Nah, ini contohnya, misalnya social enterprising, marketing, PR, psikologi, pariwisata, manajemen perhotelan. Nah, saya yakin anak-anak di sini pada sudah tidak sabar untuk ikut tes free testnya, jadi untuk bisa mengetahui tipe yang mana ya saya ya, realistik kah, investigatif kah, sosial kah, artistik, enterprising, konvensional. Baik anak-anak. Nah di sini ya
di dalam tes yang akan nanti saya akan sharekan sesudah ini, itu akan ada pernyataan-pernyataan. Nah, setiap pernyataan itu bacalah baik-baik. Nah, bacalah baik-baik. Jadi jangan hanya sekedar baca, lalu bacalah baik-baik, lalu ya anak-anak ya nanti dijawabnya spontan. Spontan itu apa maksudnya? Apa adanya, nggak usah dipikirin berulang-ulang, maksudnya sampai siang dan malam, sampai 5 menit, 10 menit, satu soal, satu pernyataan 10 menit. Tidak perlu, spontan aja. Yang terpikir langsung, oh ini nih, diri saya yang cocok jawabannya ya atau tidak. Jawabannya, nah seperti itu. Jawabannya harus apa adanya, sesuai dengan diri sendiri. Ya, oke anak-anak. Nah, bagaimana kita akan memulainya, anak-anak? Nah, yang pertama adalah buka link yang saya berikan ini. Nanti saya akan kirim di chat ya anak-anak ya. Saya akan kirim di chat. Saya akan kirim di chat linknya. Oke anak-anak. Silakan dibuka linknya di chat. Ya, kalau sudah nanti akan muncul yang seperti yang saya sharekan ini. Ada masukkan nama Anda. Jadi silakan anak-anak semuanya, silakan dibuka linknya http://2 www.ipk.org/28081 dan _1. Silakan udah dibuka anak-anak. Kalau sudah dibuka, isi nama, lalu selanjutnya apa? Di sini ada tiket ID-nya. Masukkan tiket ID-nya 212 B3BE. Saya akan tuliskan di chat ini untuk tiket ID-nya ya anak-anak ya. Silakan dimasukkan supaya bisa mengerjakannya. Kalau sudah silakan dikerjakan anak-anak. Sekali lagi jawabannya spontan saja ya. Spontan saja. Nah, 21, 2B, 3B dan E. Silakan anak-anak. Silakan dijawab spontan saja, ada 60 pernyataan, sekali lagi spontan dan jawab apa adanya. Nanti di situ langsung ada hasilnya dan silakan kalau nanti anak-anak kalau misalnya ada yang mau ditanya boleh nanti di chat gitu ya. Oh, saya mau nanya ini misalnya. Nah, Pak Budi, ya, Pak Luis. ada yang bertanya Pak di chat, apakah dijawab sekarang atau mau nanti saja Pak? Oke, kalau sambil menunggu boleh kalau ada yang mau bertanya. Baik, kita ini. Iya, baik Pak. Ini mungkin ada teman kita di sini yang sedang galau Pak, ya, menentukan kuliahnya nanti itu mau ngambil jurusan apa Pak, gitu ya. Ya. Ini teman kita dia sedang bersekolah gitu ya di IPK juga kelas 10 Pak. Oke. Ya, nah teman kita ini sedang galau Pak memilih jurusan antara hukum atau politik Pak, karena teman kita ini punya impian pengen menjadi politikus Pak, gitu ya, politikus karena ada harapan ingin meneruskan impian dari mungkin orang tua ataupun mungkin juga dari keluarga besar yang ingin nantinya bisa membangun gitu ya, membangun kampung halaman Pak, gitu ya. Juga karena teman kita ini punya minat di bidang politik, sejak SMA sudah suka dengan politik, Pak. Juga sudah punya minat di bidang public speaking, begitu, Pak. Nah, teman kita ingin bertanya, kira-kira ini bagusnya ngambil yang mana, Pak? Supaya saya yakin bisa nanti mewujudkan impiannya tersebut, Pak. Apakah hukum, apakah politik, begitu, Pak, kira-kira. Oke, baik. Terima kasih, Pak Luis ya. Pertama, saran saya adalah nanti saya akan jawab, tapi yang terpenting adalah kalau nanti masih bergumul dan yang lain, ya teman kita ini, ya anak yang bertanya ini, boleh menghubungi IPK Counseling Center. Nanti ada nomor WhatsApp yang akan saya berikan di belakang untuk konseling, untuk konsultasi lebih lanjut, karena ini pasti akan lebih banyak, lebih dalam. Nah, yang perlu dipikirkan adalah pertama adalah apakah ini impian dari orang tua, apakah impian diri sendiri gitu. Karena penting ketika menjalankan itu ada ternyata impian orang lain, entah itu termasuk orang tua, ya penting apakah jangan sampai kita terpaksa dan juga kita pastikan memang itu adalah memang sesuai dengan minat kita sendiri, sesuai dengan keunikan diri kita. Ini penting, ya.
Nah, kalau memang betul udah sesuai dengan kepribadian, keunikan diri, dan memang punya minat di situ, ya bagus. Misalnya kan, wah kebetulan selaras nih dengan impian orang tua. Nah, di mana anak sendiri juga punya minat di situ. Nah, penting di dalam masa-masa, apalagi masih di SMP, mulai baca, ingat tadi untuk mengenali minat, mulai cari pengetahuan yang banyak tentang bidang hukum, bidang politik, baca, karena makin banyak pengetahuan kita bisa makin punya minatnya itu bisa makin kuat atau gugur gitu. Lalu punya pengalaman ini bagaimana? Ya di dalam ya minimal ikut organisasi di dalam misalnya sekolah begitu ya. Kan tadi punya tentang public speaking atau misalnya ikut klub debat misalnya. Itu untuk bagaimana pengalaman itu akan meneguhkan ataupun menggugurkan misalnya begitu. Nah, di dalam perjalanan itu sambil merefleksikan, ya kita akan melihat. Nah, apalagi, nah ini beruntung sekali ya. Tadi katanya ini adalah anak IPK, di mana di dalam anak IPK ada fasilitas di mana sudah termasuk di dalam kelas-kelas tertentu itu nanti ada psikotes. Nah, nanti ketika kamu dapat psikotes tentang yang akan membantu hasilnya itu untuk mengetahui tentang tadi, tentang IQ, minat, dan kepribadian, nah di situ akan juga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk jadi diteguhkan, atau ternyata ada wawasan, wah ternyata ada hal yang di luar bayangan kamu. Nah, jadi bagian kamu apa sekarang? Yaitu cari pengetahuan sebanyak mungkin tentang hukum dan politik, tapi tidak menutup hal-hal yang lain, lalu juga coba mulai, kalau merasa ada talenta di dalam public speaking dan lain, coba mulai asal ada pengalaman, ikut klub debat atau perlombaan debat misalnya gitu ya, seperti itu. Nah, jadi bagian yang bisa dilakukan itu. Begitu ya Pak Luis ya. Nah, sisanya kalau misalnya memang nanti karena itu kan butuh waktu tuh. Nah, ketika nanti dalam perjalanan waktu, kamu boleh hubungi IPK Counseling Center untuk melakukan konseling. Dan tenang saja, dalam konseling kita akan memberikan itu juga secara free gitu ya. Jadi hubungi nanti nomor IPK Counseling Center, di paling belakang ada nomor WhatsApp kami. Wah, terima kasih Pak Budi. Jawabannya sangat lengkap, komplit ya Pak ya. Jadi bukan hanya mengetahui, tapi juga harus kita mencari tahu informasinya, membaca gitu ya, dan juga mungkin mencoba pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan impian kita gitu ya, supaya lebih yakin, lebih pasti apakah ini sesuai dengan minat bakat saya gitu ya, serta juga kepribadian saya gitu ya. Jadi mungkin bagi yang tadi sudah menanyakan ke kami, boleh coba nih tipsnya dari Pak Budi ya. Ya, mungkin boleh segera menghubungi juga ya tim dari IPK Counseling Center, ataupun juga mungkin boleh memperbanyak informasi pengetahuan seperti itu ya. Nah, ya. Ya, jadi sama juga tadi ya memang kan kadang-kala pasti hal yang wajar orang tua punya harapan. Nah, tapi penting kita memastikan bahwa harapan itu juga jangan menjadi sebuah tekanan, tapi kita harapan tentang karir tertentu ya maksudnya ya. Nah, kita perlu menggumulkan, ya kita percaya juga Tuhan bisa memakai orang tua, tapi kita juga menggumulkan tentang apakah itu sesuai dengan keunikan diri kita. Karena itu penting untuk kita menerima feedback dari orang tua, tapi kita juga menggumulkan di dalam pergumulan kita pribadi tentang talenta yang Tuhan berikan, tentang bagaimana minat kita, tentang kepribadian kita. Seperti itu. Nah, sambil menunggu, karena waktu juga ya. Nah, di mana tadi tes yang free test itu adalah tentang kepribadian. Nah, penting anak-anak nanti ya anak-anak bisa mendapatkan career path test ini secara lengkap, di mana ada nanti tentang tes inteligensi untuk mengetahui bakat tentang inteligensi, tentang kemampuan dari segi akademik dan minat. Nanti ada tes minatnya. Lalu juga ada tes kepribadian yang akan lebih lengkap untuk bisa mengetahui kepribadian diri kita gitu ya. Dan tentu saja di dalam tes ini akan ada rekomendasi tentang jurusan-jurusan apa yang sesuai dari segi inteligensi, dari segi minat, dari segi kepribadian. Dan ada konsultasi yang akan kami berikan secara free, bahkan bisa saja konsultasi ini berkali-kali dan itu tetap diberikan secara free. Jadi jangan lewatkan anak-anak, sekali lagi tadi, yaitu bagaimana kita mengenali diri kita, salah satunya lewat feedback dan lewat psikotes. Ini sebuah kesempatan yang baik untuk bisa dimanfaatkan, apalagi anak-anak, ya. Oke, ini di dalam Inspire ada potongan 50% anak-anak.
Ada potongan 50% selama Inspire, ya, karena ini sesuatu hal yang baik, makanya saya memberikan informasi. Waktu zaman saya sekolah, kayaknya ini sebuah hal yang langka ya, psikotes dan yang lain. Nah, jadi manfaatkan, ada potongan 50% untuk selama Inspire, dan kuotanya terbatas. Ya, selama Inspire ini kita hanya memberikan kuota 10 peserta saja yang mendapatkan diskon 50%. Tadi seperti saya katakan, ini ada WhatsApp kami, silakan boleh menghubungi nomor WhatsApp ini, termasuk ya anak-anak ya, kalau butuh untuk konsultasi, konseling. Selama Inspire ini kami juga ada jadwal-jadwal konseling free, di mana daftarnya hubungi nomor ini. Ya, kalau nomor polisi, nomor ambulans, nomor pemadam kebakaran itu baik untuk kita ingat, nomor IPK Counseling Center juga boleh diingat, boleh disimpan. Kenapa? Itu adalah kalau kalian lagi butuh konsultasi, konseling, bukan hanya terkait tentang pendidikan, tentang karir, kalian boleh datang, boleh telepon, boleh buat janji. Oke, nah, seperti itu. Baik anak-anak, silakan. Tadi mungkin ada yang sudah mengerjakan, mungkin ada yang bingung, ada yang mau bertanya, Pak, hasil saya begini, Pak. Nah, itu bagian potret. Salah satu feedback yang bisa kita terima dari psikotes tuh, mulai mengenali, oh ternyata saya kepribadian sosial ya, oh senang membantu orang lain, nggak enakan buat nolak kalau ada orang lain yang minta tolong. Nah, kira-kira bidangnya nanti akan ya seperti itu, lingkungannya yang terkait membantu orang lain, membimbing orang lain, begitu. Baik, Pak Luis, apakah ada pertanyaan yang mungkin sudah dikirimkan ke Pak Luis dan ini boleh kalau ada. Di sini sepertinya belum ada lagi ya Pak pertanyaannya. Ya, nah baik, sambil menunggu kalau ada yang mau bertanya sambil kita menunggu ya, yang penting. Nah sebenarnya ketika kita ikuti psikotes ini sebenarnya bisa menjadi sebuah solusi, menjadi bahan pertimbangan ketika kita ada berbeda pandangan dengan orang tua dalam arti terkait karir. Misalnya, oh saya merasanya saya punya minat dan mampunya ini nih. Oh, tapi orang tua saya ngelihat, oh enggak, kamu punya ini. Nah, ini sebagai salah satu bisa bahan pertimbangan untuk menjadi bahan diskusi antara orang tua dengan anak. Oh ternyata lewat hasil tes psikotes, oh kemampuan kamu begini nih. Oh ternyata minat kamu begini nih. Dan kepribadian kamu begini. Nah, itu menjadi sebuah data yang objektif dari tes psikologi yang bisa membantu sebenarnya, salah satunya itu bisa bermanfaat juga. Nah, itu benar banget tuh Pak ya. Jadi mumpung lagi ada Inspire ini ya kan diskon lagi ya. 50%, silakan langsung hubungi tuh teman-teman di foto ya, disimpan nomornya ya. Jadi saya juga sedikit mungkin kasih pandangan ya Pak ya, dari hasil hari ini saya juga sedikit lebih tercerahkan lagi gitu ya, bahwa karir bukanlah hal yang sulit tapi perlu persiapan gitu ya. Nah Pak, ini ada lagi Pak ya, salah seorang anak yang bergabung Pak di hari ini ingin bertanya Pak ya. Jadi dia sudah punya target, Pak, mengetahui tipe apa yang cocok gitu ya untuk kuliah, tapi sepertinya masih berpikir nih sebaiknya itu jadi hobi atau jadi pekerjaan nih gitu ya. Sebaiknya saya harus bagaimana? Apakah meneruskan bidang yang disukai atau mencari yang lain, Pak? Oke, wah ini pertanyaan bagus sekali ya. Wah, terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Nah, sebenarnya ini sebuah pilihan ya. Jadi pertama gini, kita perlu pikirkan bahwa apa bidang yang kita minati, yang kita suka itu belum tentu hanya satu. Jadi sebenarnya ada suatu bidang yang memang kamu sudah yakin, sukai, sesuai kepribadian kamu. Nah, ketika kamu memperluas pengetahuan, kamu memperluas eksplorasi diri, bisa saja kamu menemukan bidang-bidang yang lain. Karena sangat mungkin kita kan bisa saja ada yang diberikan lebih dari satu talenta juga, kemampuan dan yang lain. Nah, ketika seperti itu, memang ini penting untuk didiskusikan dengan orang tua, mendapatkan feedback dan yang lain. Sebenarnya tidak ada soal salah atau benar. Misalnya salah kalau misalnya tadi ada bidang yang hobi, itu sebaiknya saya kuliah itu atau mencari yang lain, itu hanya menjadi sebuah hobi saja. Nah, jadi tidak ada soal salah atau tidak. Nah, pertanyaannya, apakah ketika itu menjadi sebuah hobi, ketika kamu mau mengambil jurusan yang lain yang mungkin kamu minati juga, yang harus setidaknya kamu punya rasa minat di situ, kamu mau memiliki ada bayar harganya. Karena itu kan perlu jadi ada effort lebih. Kuliah ini juga, tapi hobi juga kamu sambil maintenance juga. Nah, itu kan terkait kamu memang perlu punya strategi-strategi juga. Strategi apa? Strategi dalam belajar. Ketika kamu mencoba mendalami bidang tertentu sambil menggeluti hobi kamu, itu kan perlu membagi waktu, memanage,
Nah, itu kan sesuatu harga yang harus dibayar juga. Dan apakah perjuangan itu akan ada sesuatu hal yang berbeda? Tentu saja. Ketika kamu berjuang dengan memanage waktu dengan baik, strategi yang baik, kamu pun menjadi berkembang. Dan skill kamu bisa saja jadi juga lebih banyak. Yang hobi ada, yang kamu kuliah juga nambah skill, kamu makin lebih lengkap, masuk lebih banyak begitu. Nah, itu menjadi sebuah hasil dari effort kamu. Nah, makanya. Tapi ketika kamu fokus kepada hobi, kamu kuliahnya juga yang berkaitan hobi, ya ada keunggulan juga yang mungkin bisa saja kamu dapati. Karena kamu menjadi lebih spesialis, menjadi lebih dalamin. Wah, menjadi lebih dalam. Bisa saja. Bisa saja seperti itu juga. Tapi apakah berarti yang tadi kuliah yang lain, yang hanya sebagai hobi, jadi hobinya itu tidak terlalu mendalam? Bisa saja juga mendalam, tergantung bagaimana kamu mengatur waktu dan effortnya. Kembali pilihan kamu. Dan kembali kamu coba melihat diri kamu. Bisakah kamu kira-kira mengelola waktunya? Bisakah kamu coba fokus dan yang lain? Nah, itu kan terkait hal itu tuh. Jadi menurut saya di sini bukan soal salah benar, hobi ini mau didalamin dalam bentuk kuliah karir, atau hobi hanya sekedar hobi, lalu saya kuliah coba bidang yang lain, tapi kuliahnya itu tetap harus ada sesuatu hal yang kamu minati dan punya bakat di situ juga. Begitu ya, dan sesuai dengan kepribadian. Nah, kalau kamu jalanin dua-duanya juga it's okay sebenarnya, tapi penting, makanya perlu diskusi dengan orang tua. Dan perlu kamu banyak pertimbangan, dalam arti apa? Tadi konsekuensinya, yaitu apa? Kamu perlu belajar memilah waktu, perlu belajar soal prioritas, kadang-kala mungkin hobinya terabaikan sedikit karena lagi fokus kepada tugas-tugas kuliah. Nah, di situ tuh. Nah, menurut saya di situ yang kamu perlu pertimbangkan, ya, ada plus minusnya sama. Ya, begitu. Terima kasih ya, pertanyaan yang bagus, dan itu banyak sekali yang berpikir seperti itu juga, kegalauannya, kebimbangannya. Wah, mantap sekali nih Pak Budiman sudah mencerahkan ya dua teman kita yang mungkin sedang galau di pada sore hari ini ya Pak ya. Dan juga mungkin teman-teman yang lain di sini yang sudah mengikuti sesi pada sore hari ini juga pasti terbantu gitu ya. Dari yang mungkin tadinya galau gitu kan, saya harus milihnya yang mana, dengan adanya tes di akhir ini mungkin akan menambahkan pengetahuan lagi ya. Seperti apa kepribadian yang saya miliki, seperti apa lingkungan kerja yang saya lebih pas dengan saya, seperti itu. Nah, Pak Budiman, apakah kita masih menunggu dulu atau gitu ya kita bisa menyudahi saja, Pak? Oke, saya akan tutup dengan sebuah kalimat dari saya. Jadi gini ya, anak-anak ya, galau sesuatu hal yang wajar. Ya, pasti itu ada sesuatu perasaan. Tapi ketika kita galau, penting kita untuk mencari seseorang untuk berdiskusi, dan carilah seseorang yang memang yang tepat. Itu boleh orang tua, boleh guru, boleh juga setiap kami konselor, psikolog gitu ya. Jadi makanya penting untuk kalian boleh mencatat nomor kami. Jadi ketika kalian lagi galau, termasuk di dalam karir, di dalam nanti sekolah, termasuk di dalam masa-masa pribadi, kalian boleh hubungi kami. Bahkan saat kalian mungkin lagi merasa ada sepi dan sendiri dan yang lain, mungkin masalah-masalah yang lain terkait psikologi, bukan hanya karir, karena itu kalian boleh hubungi kami juga untuk konseling, dan kami sangat dengan senang hati untuk membantu mendengarkan kalian. Saya sangat senang untuk dua teman kita yang sudah bertanya, dan semoga anak-anak yang lain yang mendengarkan juga diberkati. Sekali lagi, penting untuk kita mengenali diri kita. Mengenali bakat, talenta yang Tuhan percayakan dalam diri kita. Buang jauh-jauh pikiran, wah saya nggak punya talenta, saya nggak punya bakat yang lain. Tuhan pasti telah memberikan minimal satu talenta pada diri kita. Lalu minat, mulai eksplorasi diri. Dengan cari banyak pengetahuan tentang bidang-bidang yang kita ada ketertarikan, lalu coba untuk memiliki pengalaman-pengalamannya, lalu kenali keunikan kepribadian kita. Seperti itu. Terima feedback, berani untuk berdiskusi, ya, inisiatif untuk berdiskusi, lalu ya kalau ada kesempatan untuk psikotes, silakan, karena itu menjadi sebuah data objektif untuk menjadi bahan pertimbangan. Itu saja, Pak Luis, terima kasih. Ya, baik Pak Budiman, saya pikir sudah sangat jelas sekali ya bahwa galau itu hanya perasaan, ya, tapi galau juga adalah alarm ya atau reminder untuk kita segera mencari bantuan. Gitu ya, apakah dengan ikut psikotes, apakah dengan bertanya, apakah dengan mencari tes-tes juga yang lain yang bisa membuat kita tidak galau lagi. Nah, kita sudah sampai di penghujung sesi pada sore hari ini. Semoga sesi ini bisa membantu semua yang hadir di sini, ya, baik anak-anak ataupun juga mungkin orang tua yang mendengarkan.
Nah, untuk mengakhiri, saya akan membantu menutup dalam doa supaya setiap informasi yang diberikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan Bapak pada malam sore hari Tuhan. Kami bersyukur Bapak menyertai kami. Setiap dari kami ini diberikan hikmat untuk bisa memahami apa yang Pak Budiman sampaikan di sore hari ini. Bapak, kami menyerahkan sepenuhnya setiap dari siswa-siswi, anak-anak di sini yang sedang galau, yang sedang memikirkan jurusan, dan juga mungkin karir ke depannya, apa yang terbaik Bapak untuk mereka. Bapak, kami ingin meminta kembali Tuhan agar setiap dari mereka yang sedang galau diberikan pengertian, diberikan hikmat, diberikan cara jalan keluar dengan cara yang masing-masing yang berbeda-beda, tapi semuanya mendapatkan hasil yang sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Bapak, kami menyerahkan Pak Budiman yang sudah membawakan materi dengan sangat baik. Bapak, berkati dia, berkati keluarganya, berikan dia kesehatan, berikan dia kebaikan Tuhan, dan juga supaya tetap bisa memberkati anak-anak semua yang ada di sini dan juga yang di luar sana, Tuhan. Bapak, kami menyerahkan hari kami yang sudah berakhir ini, Tuhan, biarlah kami bisa pulang dengan selamat ataupun juga kembali melanjutkan aktivitas kami dengan baik, Tuhan. Jadi semua doa kami, Tuhan, tetap Tuhan yang berkati, tutup bungkus dengan kuasa-Mu, Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, sekian untuk sesi pada sore hari ini. Terima kasih sudah hadir. Jangan lupa untuk absensi ya, bisa diakses melalui chat ataupun juga melalui layar di sebelah kiri bawah. Silakan diklik attend this karena akan ada door prize yang sangat menarik tentunya ya. Oke, sekian, mungkin sampai jumpa di acara berikutnya. Bye bye.